kamera, itu ada sebuah lemparan yang terjadi dari atas, dan ini lemparannya agak berupa seperti lem. Ketika diambil kita teliti, di sini ada tulisan. Tulisannya itu berupa tulisan pisah. Ini lihat. Oh, hati-hati. Oh, hati-hati. Ini ada apa? Lihat paku pengajar di sepatu saya. Berarti dia sosoknya kurang ajar. Hati-hati, Pak. Masuk kau. Sebuah rumah tua di kawasan Karangsuwung, Cirebon, Jawa Barat disinyalir menjadi tempat penghuni makhluk astral. Berbagai penampakan dan mitos tersebar di masyarakat. Benarkah hal tersebut? Bersama saya, Hanggara Puspanegara, mengungkap misteri di balik histori. Tetap fokus on Jejak HM. Coba, sedang berada di sebuah rumah tua yang terbengkalai di kawasan Karangsuwung di Cirebon, Jawa Barat. Ini rumahnya sudah terbengkalai sekali ya. Nah, kita akan coba masuk, tapi ini kondisinya terkunci ya. Buka. Jadi kita akan lewat ke arah jendela sana. Ya, ini tempatnya sudah terbengkalai, di luar agak gerimis ya. Ruangannya sudah agak rusak seperti ini. Ya, kita menyelidiki ke dalam seperti apa, melakukan penelusuran ke sana dulu. Yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada. Dan ini rumah yang sana pun itu adalah rumah kosong, tidak terpakai. Ini bangun seperti itu. Nah, tapi saya belum menemukan sebuah energi yang besar. Dan kalau lihat dari bangunnya ini sepertinya menggila saya. Di sini ada beberapa hal yang masuk ke saya, yaitu bahwa sering terjadi penampakan-penampakan dan juga banyak hal-hal mistis atau mitos di masyarakat tentang rumah tersebut. Kita akan menelusuri lebih lanjut, benarkah hal tersebut?
ini sering terjadi fenomena penampakan ya, seperti sering terlihat itu adalah sosok pocong dan juga sosok yang lain seperti tinggi besar di kebun sebelah sini kayaknya. Nanti kita akan melakukan pembuktian di tempat dan nanti juga kita akan sulit ke belakang sana. Lihat ini sudah, lihat sini ada akar pohon. Ini kalau akar seperti ini sudah jamak oleh orang. Masih ada beberapa pakaian ya. Ini kayaknya sudah lama sekali. Ya. Tapi yang saya rasakan di sini saya ketemu suara di hati. Ayo muncul, muncul kalian. Semua dan ini ada pohon kersen kayaknya ini ya? Iya. Pohon kersen tumbuh di atas sana. Akar. Ya. Ini juga ada akar lagi Pak. Ya, bangunan yang sangat Sangat tua. Kalau yang saya rasakan di sini ini energinya ada sebuah sosok yang dia sudah pernah bekerja sama dengan seseorang ya, yang saya rasakan. Tapi saya belum melihat sosoknya di sekitar sini. Ini ada belakang. Ini kalau bau seperti ini biasanya ada sesuatu coba. Jit. Ayo muncul kalian. Ini bangunannya sangat tebal sekali ya. Ini ya apa, pohon-pohonnya susah kita ke arah sini. Tadi juga saya sempat menarik sesuatu tapi terlempar ke arah sana di sebuah pohon pisang sehingga susah mencarinya karena medannya agak cukup berbahaya ya. Saya coba lagi ke arahnya. Manggil. Ini sepertinya kamar mandi ya. Kamar mandi. Ini apa ya? Ini dapur kali ya? Dapur. Tapi saya belum menemukan sosok di sini. Coba kita coba lampunya dimatikan dulu sebentar. Pengen tahu. Oh, kita lihat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Khodam. Ya Khodamul Jasad. Ya Khodamul Ruh. Ya Khodamul Jin. Ya Khodamul Gaib. Ya Rijalul Gaib hadir. Muncul kalian. Oke. Kita rasakan energi seperti ini. Belum ada energi yang tertangkap. Ini yang tadi ya? Iya. Assalamualaikum. Ayo muncul kalian. Di luar kalian itu aja.
kebetulan ada itu. Tadi kita sudah mencoba mematikan lampu dan tetapkan sebagai diri, tapi tetap tidak ada yang muncul. Ini bangunnya cuma segini ya, nggak ada yang lagi. Ini coba kita foto. Assalamualaikum. Nah, biasanya sosok asal, ya biasanya sosok asal itu seperti menampakkan dia seperti pocong atau apa. Ini terkadang Pak lihat dari sini di jendela sini. Orang-orang kalau melihat dia suka nemu di jendela sini. Lihat ini sudah benar-benar sah sekali ya. Dan ini kita menunjukkan waktu berapa ini? Pukul 1.31. Ini di sini biasanya yang menampakkan diri di sini. Tapi ketika kita datang kemari, energinya tidak ada. Itu yang sering terjadi ketika kita kemanapun menyusui sebuah tempat, energinya hilang begitu saja. Ya, kita akan menuju ke arah belakang ya. Sepertinya energi di belakang ada. Sekaligus kita akan pembuktian di dua tempat di sana. Kita akan coba saya sedikit pecahkan sesuatu, kita sedikit di arah sana. Di sini energinya agak sedikit kuat ya. Kita sudah ada di dalam, ini sedang berada di lokasi di kebun belakang ya. Ini lokasi sudah seperti ini sudah lama dijamak oleh orang. Memang di sekitar sini dekat dengan perumahan. Seperti biasa, setelah penelusuran kita akan melakukan sebuah pembuktian mungkin di dua lokasi. Setelah ini kita akan menuju ke lokasi yang berada di sebelahnya. Ada di sini cukup besar ya, tapi tadi saya sempat menarik sesuatu tetapi lepas kembali karena memang bedanya tidak bisa dijangkau ya. Ingin tahu pembuktiannya seperti apa? Nanti kita lihat setelah yang satu ini.
Ini nih tadi barusan ada yang melempar ini nih. Ya, ada yang melempar ini dari atas. Pas kita mau menyimpan kamera. Dan ini jelas banget. Ini gak ada orang. Ini jendela tutup semua. Dan kita cuman bertiga. Ini asli nih. Ya, ada yang lempar ya. Betul. Ini seperti sebuah tutup lem ya, Pak. Lem itu Ini bekas dari lem. mana ini? Gak mungkin di atas. Bekas lem itu. Ayo muncul kalian. Kalau gitu doang saya nggak takut. Ini pada saya pun nggak bisa nyalain. Ini benar-benar nggak nyala. Nyala tidak. Karena mungkin berita agak-agak sedikit mulai bakar. Ini nyala lagi. Mati lagi. Itu ada sebuah lemparan yang terjadi dari atas, dan ini lemparannya adalah berupa seperti lem. Ketika diambil kita teliti, di sini ada tulisan. Tulisannya itu berupa tulisan Tisa. Ini lihat. Tisa. Ini tulisannya Tisa. Kelihatan Tisa? Iya. Ini tulisan Tisa. Dan saya nggak tahu ini maksudnya apa. Saya akan coba melakukan sebuah penarikan dan komunikasi. Mudah-mudahan bisa terwujud. Nanti lampunya bisa dipadamkan. Kita akan mengadakan sebuah lampu ya. Di sini kita hanya berempat ya. Tadi bertiga, kita berempat. Kalau tidak percaya, kameranya saya pinjam. Ini tidak ada siapa-siapa. Lampunya nyalain dulu. Ini lihat. Ini. Nih, 1, 2, 3. Dan ini tidak ada siapa-siapa lagi. Ya. Saya akan coba berkomunikasi. Seperti ini sebuah alamat atau sebuah tanda ya. Nggak tahu apa maksudnya. Kita coba berkomunikasi. Mudah-mudahan sosok Tisa ini bisa merespon. Coba boleh dibuktikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya qadamul qadam, ya qadamul jasad, ya qadamul ruh, ya qadamul jin, ya qadamul gaib, ya rijalul gaib. Kalian muncul kalian. Bisa? Benar ini bisa? Tolong jawab atau suarakan sesuatu. Bisa? Lah, ini coba lampu nyalain lampu. Hingga saya melihat coba. Jadi saya melihat nggak tahu apakah itu Tisa atau tidak. Jadi dia sosoknya seperti apa ya, orang tua tidak, tapi ininya miring begini Pak. Ininya panjang banget, mukanya kayak rusak. Ini rusak. Astagfirullah. Ini coba. Ini ke arah sini, dia. Saya nggak tahu dia yang lempar ini Tisa atau bukan. Ini nggak bisa lewat ya, nggak ada jalan ya Pak? Nggak ada jalan. Ini ke arah sana. Ini jelas-jelas sekali Pak. Tapi saya nggak tahu apakah benar dia Tisa atau bukan. Coba sekali lagi. Nanti lampunya jangan telat ya. Aku udah cepet tong. Di sini lagi ya, Ya, apa? ya, oke. Ya. Mungkin dia tadi mau masuk, tahu gimana? Oh, hati-hati. Hati-hati. Ini ada paku. Ini ada paku naclap di sepatu saya. Berarti dia sosoknya kurang ajar. Hati-hati Pak. Awas. Untung saya kebak. Harus hati-hati. Di sini tadi tidak ada hal-hal seperti itu. Masuk kamu.
bisa diberikan? Lawan lampu parut. Nanti saya coba ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya qadam qadam. Ya qadam jasa. Ya qadam ruh. Ya qadam jin. Ya qadam gaib. Ya rijal gaib hadir. Muncul kalian. Bisa? Lampunya nyalain dikit, samarin saja. Saya pingin lihat ini. Samarin dikit. Yang maksudnya apa lemparin bisa? Kenapa kamu benci laki-laki? Di situ ada mata nyala. Kamera bisa lihat nggak? Di dekat pintu. Masih tidak? Kamu jangan bohongin saya. Dia mengatakan bahwa dia mengatakan bahwa dia itu korban pemenggalan pada zaman dulunya dan kepala itu terpisah karena ada di sebelah sana dekat klinik katanya. Tapi saya nggak tahu dia bohong atau tidak. Lihat itu tuh. Muncul kamu. Tapi tadi saya lihat kamu sosoknya utuh. Benar tidak kamu ini Tisa? Dia korban dari pemenggalan. Kalau tadi suaranya saya dengar, kepalanya itu ada di klinik katanya, sebelah klinik sana. Apa kita mau ke sana? Jam berapa? Ya dendam. Lihat itu lihat. Jangan. Jadi dia sangat benci sekali dengan sosok seorang laki-laki katanya. Saya nggak tahu maksudnya apa. Dan makanya dia tadi mau mencelakain saya. Ini seru ya. Apa kamu juga yang mewujudkan pocong di sini yang terlihat oleh orang-orang? Jawaban. Coba lampunya jawab aja. Kamu hati-hati. Apa kamu yang mewujudkan sok pocong juga? Ayo jawab. Ayo jawab. Dia sangat benci dengan seorang laki-laki. Katanya dia korban pemenggalan. Saya nggak tahu dia bohong atau tidak, tapi dia mengatakan bahwa kepalanya itu ada di klinik terpisah. Ini jelas sekali ya. Tadi pada saat kita mau pembuktian menyimpan kamera dan kamera dalam keadaan tidak menyala standby ini jatuh dari atas seperti yang dilempar. Dan kita baru sadar di sini ada tulisan. Ketika kita ambil bawa keluar. Ini dapatnya sangat seru sekali, namun ini sudah menjelang agak pagi ya. Jadi kita akhiri dulu untuk jejak HPN pada kesempatan hari ini. Nanti kita akan melanjutkan penelusurannya untuk membongkar siapa sebenarnya Tisa ini. Yang saya kenal di klinik itu namanya bukan Tisa, tapi Devi yang saya kenal. Namanya Devi. Saya nggak tahu apakah ada hubungannya ini dengan ini, saya nggak tahu. Nanti kita akan penelusuran ke klinik di episode berikutnya. Tetap bersama Angga Puspanegara di Jejak HP.